سيدنا وحبيبنا سفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المعادل الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلي وصولي وفروعهم، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه، ونفعنا به وبعلومه وآمننا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال: حال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai pada tema halun nas qabla bi'tsatihi, keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut di sini keadaan manusia, tapi yang dimaksud adalah keadaan penduduk Makkah, orang-orang yang ada di kota Makkah, bukan keadaan secara keseluruhan. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Nah, ini berkaitan dengan ilmu antropologi sosial. Ada satu bidang ilmu namanya antropologi sosial, membahas tentang budaya dan kemasyarakatan. Jadi pengarang kitab Mufti Johor ini juga seorang ahli
di bidang antropologi sosial, juga ahli di bidang ilmu sosiologi. Jadi ini pembahasan keadaan masyarakat Makkah khususnya sebelum diangkatnya Rasul dan mulainya berdakwah beliau. Seringkali kita mendengar bahwa Nabi diutus pada sekelompok komunitas masyarakat Makkah di waktu itu. Kita kenal dengan istilah kaum jahiliyah. Jahiliyah ini artinya adalah kebodohan. Padahal di dalam Al-Quran hakikatnya sebenarnya bahwa tempat di mana Nabi dilahirkan itu adalah tempat terbaik. Begitu juga masyarakatnya di masa itu adalah masyarakat yang terbaik. Artinya orang-orang yang tinggal di Makkah pada waktu itu, banyak dari mereka mempertahankan nilai-nilai kebaikan dibanding tempat-tempat yang lain. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa pada waktu itu Nabi dilahirkan dan diutus di kota Makkah, ini adalah komunitas masyarakat yang paling buruk di muka bumi. Terbalik, justru pada waktu itu yang paling baik adalah komunitas masyarakat Makkah. Artinya tidak semua baik, tapi banyak dari mereka masih mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Makanya Nabi datang di tempat yang terpilih, lahir di tempat yang terpilih, dan masyarakatnya juga pada waktu itu yang terpilih adalah masyarakat yang tinggal di Makkah. Arti jahiliyah itu dinisbatkan oleh segelintir orang yang ada di Makkah. Di sana masih mempertahankan nilai-nilai menghormati tamu sebelum adanya agama Islam. Banyak orang-orang dermawan dari kelompok kaum musyrikin. Ada tradisi gotong royong. Kemudian pada waktu itu janji satu hal yang wajib ditepati. Padahal ini belum Islam. Tapi nilai-nilai kebaikan komunitas masyarakat Makkah masih banyak yang baik. Nah, sebab itulah ketika hadirnya agama Islam, orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan ini, mereka langsung memeluk agama Islam karena ajaran Islam sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Kan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, telah datang kepada kalian seorang Rasul min anfasikum, dalam satu qiraah yang lain min anfusikum. Jadi dihubungkan Nabi dengan sekelompok komunitas terbaik. Anfas itu yang paling terbaik di antara kalian. Telah datang seorang Rasul yang paling terbaik di antara kalian. Berarti ada juga yang baik. Akan tetapi Nabi paling terbaik. Jadi mafhum jahiliyah itu adalah segelintir orang. Kakeknya Nabi tidak termasuk. Yang dermawan, yang bijaksana, yang memiliki akhlak terpuji. Masih banyak juga yang mengikuti agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada Waraqah bin Naufal, ada sebagian penduduk Makkah mengikuti millatul Ibrahim. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis yang sangat populer. Dalam riwayat Imam Ahmad,
innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima makarim, makarim itu kemuliaan, al akhlak. Kata saya menyempurnakan artinya akhlak itu sudah ada, akhlak mulia itu sudah ada di penduduk Makkah. Hadirnya Nabi menyempurnakan. Kalau memang mereka pada waktu itu adalah semuanya jahiliyah, maka tentu bahasa Nabi akan berbeda ketika beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus membawa akhlak. Karena kenapa? Karena penduduk Makkah pada waktu itu tidak berakhlak mulia. Makanya saya diutus membawa akhlak. Tapi bahasa Nabi, coba perhatikan, saya diutus untuk menyempurnakan. Kalau ada kata menyempurnakan, sebelumnya sudah ada itu akhlak-akhlak yang mulia. Tapi hadirnya Nabi menyempurnakan lagi, biar lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di dalam buku sejarah dikatakan bahwa mereka tawaf telanjang bulan. Itu perlu dikoreksi. Kata uryanan itu tidak berarti telanjang bulat saja. Tapi orang yang auratnya terbuka itu disebut uryanan walaupun berpakaian. Aurat. Misalnya aurat laki-laki antara pusar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aurat seorang laki-laki ma baina surrati wa rukbah. Ma baina surrati wa rukbati, wa rukbati. Aurat seorang laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, jika ada seorang laki-laki menggunakan celana terlihat lututnya, itu disebut bahasa Arab uryanan juga kalau dengan pendekatan hukum Islam, karena terbukanya aurat. Innal fakhidha aurat, innal fakhidha auratun, innal fakhidha auratun. Sesungguhnya paha itu adalah aurat. Kalau ditarik ke bahasa, ada dalam bab haji atau bab umroh, itu Nabi katakan itu uryanan. Kalau aurat terbuka disebut dengan uryanan. Uryanan ini biasanya diterjemahkan telanjang bulat. Jadi mereka tidak telanjang bulat, tapi pakaian mereka pada waktu itu terlihat auratnya. Sehingga kita mengkaitkan segala sesuatu kepada Nabi itu semuanya yang terbaik. Tempat lahir terbaik pada waktu itu, masyarakatnya masyarakat paling terbaik pada waktu itu, dan semua yang berkaitan dengan Nabi itu adalah yang terbaik. Kana an-nasu qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam fi fatratin minar rusuli. Adalah keadaan manusia, yaitu penduduk Makkah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masa jedah dari pengutusan seorang rasul. Nah, jadi sebelum Nabi lahir dan setelah masa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, di masa itu disebut fatrah, kekosongan para nabi dan para rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang ada pada waktu itu. Disebut dengan fatrah. Orang yang hidup di masa itu disebut ahlul fatrah. Nah, orang-orang yang hidup di antara masa tersebut, mereka itu dianggap sebagai ahlu fatrah yang seandainya meninggal tempat mereka di surga, walaupun mereka belum mendapatkan informasi tentang agama yang dibawa oleh para nabi.
sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab satu kaum terkecuali kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Andai kata ada sekelompok masyarakat saat ini, mereka hidup saat ini, tapi jauh dari peradaban, mungkin tinggal jauh di dalam hutan, tidak ada informasi yang sampai kepada mereka tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Kan? Mereka gak tahu. Apalagi Nabi Muhammad itu siapa? Mereka gak kenal. Gak ada seorang dai pernah sampai di tempat itu. Maka orang-orang semacam ini, sekalipun hidup di zaman kita, mereka dianggap seperti ahlul fatrah, yang jikalau mereka meninggal dunia, tempat mereka di surga. Itu adil namanya ya. Berbeda yang sudah mendapatkan informasi, sudah hidup dengan peradaban, kemudian agama Islam hadir, dia tidak mau mengikutinya, nah itu bukan ahlul fatrah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab satu kaum terkecuali kami utus kepada mereka seorang rasul. Ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Wa jahlin biddin, dan di masa sebelum diutusnya Rasul itu masa ketidaktahuan terhadap agama, biddin. Wa bu'din 'anil haqqi wal huda, dan jauh dari kebenaran dan petunjuk. Al-huda diartikan petunjuk. Ada petunjuk atau bahasa yang sering kita gunakan hidayah. Yang hakiki hidayah itu sumbernya dari Allah. Ketika Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, al-khitab kepada Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi. Lam tahdi apa la tahdi? Innaka lam tahdi, ya. Sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk. Surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cinta. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Hidayah di ayat ini bercerita tentang hakikat hidayah. Semua hakikatnya dari Allah, termasuk petunjuk atau hidayah. Siapapun dia, makhluk apapun itu, tidak memiliki hidayah apapun kecuali semua atas kehendak Allah. Jadi hidayah di sini berbicara hakikat hidayah. Tapi jangan nafikan bahwa yang membawa hidayah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena perantara itu adalah sesuatu yang Allah jadikan seseorang menerima hidayah harus lewat perantara. Kita bisa mengenal agama Islam, perantara awalnya siapa? Apa langsung Allah? Gak bisa. Sebab itulah Allah mengutus para rasul, dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahdi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Agama Islam yang sampai kepada kita lewat perantara awal,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah juga itu berasal dari Nabi Muhammad sebagai perantara awal. Hakikat hidayah dari Allah. Jadi tidak ada menafikan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat Al-Qasas tadi, surat Al-Qasas tadi sedang menerangkan hakikat hidayah, sumbernya dari Allah. Tapi di ayat yang lain Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh pakai penegasan. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ayat ini menceritakan perantara hidayah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi berpindah ke alam barzakh, yang menyampaikan hidayah juga adalah penerusnya, mulai dari sahabatnya, mulai dari keluarganya, ahlul bait, tabi'in, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, salaf, khalaf, mutaakhir. Mereka juga membawa hidayah. Maknanya perantara setelah perantara pertama. Perantara pertama hidayah Nabi Muhammad. Penerus Nabi Muhammad yang menyampaikan hidayah adalah orang-orang tersebut, para sahabat, ahlul bait, ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, khalaf, mutaakhir. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan sebab petunjuk mereka Allah sebutkan sebab petunjuk mereka, ikutilah. Ini penerus hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ayat ini berbicara para nabi, para rasul, akan tetapi maknanya secara keseluruhan juga peran juga para ulama, para sahabat, para ahlul bait, dan yang tadi telah saya sebutkan. Setiap sholat kita mintanya itu, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, dalam ilmu balaghah namanya bab isti'arah, bahasa majaz. Jalan yang lurus artinya apa? Agama Islam. Maka kalau diterjemahkan, ya Allah tolong berikanlah kami petunjuk ke agama Islam. Agama Islam seperti jalan yang lurus. Itu artinya. Ya. Kemudian badal. Dalam ilmu nahwu badal, keterangannya, jalan yang lurus itu apa sih? Maka Allah jelaskan lagi lanjutannya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka? Jawabannya di surat An-Nisa ayat 69, ya, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan bersama. Ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka. Itu tafsirannya. Siapa mereka yang telah Allah beri nikmat? Para nabi, para siddiqin, para aulia, wassalihin, para syuhada. Ya, as-siddiqin para aulia, ya, para aulia. Para nabi, para aulia, para syuhada. Jadi hakikatnya sekarang nih saudara-saudara kita dibunuh oleh Zionis Israel. Hakikatnya itu diberi nikmat karena mereka meninggal syahid. Allah yang katakan di akhirat mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah.
Dan yang keempat as-solihin, orang-orang soleh. Inilah siratul mustaqim, jalan orang-orang, para nabi, para aulia, para syuhada, para solehin. Itu arti al-huda. Fahum ma baina ummin musyrikin billah la ya'rifu kitaban wala rasula wala yukirru bi ba'thin wala jazain. Maka keadaan masyarakat pada waktu itu, ada di antara mereka orang yang ummi. Ummi artinya secara leksikal, makna kamus, kebanyakan diartikan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kalau dinisbah kepada Nabi SAW, ada sebagian ulama menafsirkan berbeda. Nabi diberikan gelar An-Nabiyul Ummi. Itu gelarnya Rasul. An-Nabiyul Ummi. Al-Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinu Ta'wil mengartikan Al-Ummi artinya adalah la yuhassilu ilman min bashar, yaitu orang yang tidak mendapatkan ilmu lewat manusia. Itu arti lain dari al-ummi. Ini cocok untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi al-ummi adalah seorang nabi yang tidak meraih suatu ilmu apapun lewat manusia. Jadi tidak ada guru beliau dari manusia. Guru beliau sabdakan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Penciptaku telah mendidikku, maka ia memperbagus pendidikanku. Nah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi katakan, yang mengajarkan saya ilmu, yang mendidik saya dengan pendidikan terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-ummi. Musyrikin billah, ada komunitas orang-orang Makkah yang menyembah, yang namanya musyrik itu percaya adanya Tuhan tapi menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jadi menyembah kepada Allah. Orang musyrik itu menyembah kepada Allah, akan tetapi menambah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu namanya musyrik. Makanya bahasanya mengsekutukan Allah, bukan tidak menyembah Allah. Allah disembah tapi disekutukan, dijadikan asnaman wa authanan. Mereka sembah juga ke berhala-berhala, ke patung-patung, diyakini sebagai Tuhan. Jumlahnya 300 lebih. Sehingga setiap hari dalam satu tahun, jumlah satu tahun. Jadi nyembahnya setiap harinya Tuhannya ganti-ganti selama satu tahun itu. Musyrikin billah, ada komunitas orang-orang musyrik. La ya'rifu kitaban, mereka tidak mengetahui tentang kitab suci, wala rasulah, dan tidak pernah mengetahui tentang adanya seorang rasul, wala yuqirru bi ba'thin wala jazain, dan komunitas masyarakat tersebut yang hidup sebelum adanya Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, mereka juga tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi kalau ada orang gak percaya hari kebangkitan, hari kiamat, itu keyakinan orang musyrik. Dan kalau kita percaya ada namanya yaumul ba'ats, namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan kita akan kembali dihidupkan oleh Allah dengan ruh dan jasad kita di hari kebangkitan. Wa min waraihim
barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka dan di belakang mereka ada pemisah, barzakhun, alam barzakh, hingga di hari mereka akan dibangkitkan. Jadi tidak boleh diingkari hari kebangkitan. Al-Imam Abu Dawud yang menulis kitab Sunan, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Beliau memiliki seorang anak ulama besar, biasa dijuluki Ibnu Abi Daud. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab terkenal beliau Syiaru A'lamin Nubala meriwayatkan bahwa anaknya Imam Abi Daud menulis kitab berjudul Kitabul Ba'ats, kitab yang membahas tentang hari kebangkitan. Beliau uraikan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan. Nah, jadi kita meninggal, transit di alam kubur, alam ya, bukan kubur, alam kubur. Jadi bukan berarti ada di situ. Alam Allah namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya hajizun baina syai'ain. Barzakh artinya pemisah di antara dua hal, pemisah di antara dua alam, namanya barzakh. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surat Ar-Rahman. Kedua laut itu tidak bisa bertemu karena di tengah-tengahnya ada pemisah. Jadi alam barzakh dari kata itu, barzakhun. Dan juga hari pembalasan. Nah, kalau hari pembalasan, kalau yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu ketika dibangkitkan, hidup kembali kita seperti semula dengan ruh dan jasad, dengan ruh dan jasad. Ada riwayat menyebutkan bahwa dibangkitkan telanjang bulan. Ya, saya termasuk yang mengikuti para ulama yang mengingkari itu. Walaupun hadisnya ada di Sahih Muslim, tapi mereka sudah membuat riset bahwa hadis ini hadis ahad, kemudian beberapa rawi itu masih diperdebatkan statusnya sebagai periwayat yang thiqah. Karena di riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa sekelompok kaum muslimin, golongan para syuhada, mereka dibangkitkan bi akfanihim, dengan kain-kain kafan mereka untuk menutup aurat. Bahkan kita ketika meninggal dunia yang sudah tidak ada ruh, hanya jasad saja, itu pun haram melihat auratnya. Makanya ditutup. Sekalipun yang memandikan jenazah hukumnya haram melihat auratnya, kecuali darurat sekali memang. Tapi status hukumnya tetap haram. Itu hanya jasad. Kok bagaimana di hari kebangkitan kumpulan manusia mulia juga ada di situ, manusia mulia, ada para nabi, ada para rasul, ada para aulia salih, kok telanjang? Telanjang itu juga disebut dengan satu perbuatan yang tidak baik, fahsya, sebagai pengantar-pengantar perbuatan zina. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang keji, fahsya. Itu ada kritikan dari beberapa ulama tentang masalah itu. Disebut dengan hari pembalasan karena pada waktu itu yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Yaumul jaza, hari kiamat disebut juga yaumul jaza, hari pembalasan. Yang berbuat baik dapat balasan kebaikan, yang berbuat buruk juga mendapatkan balasan keburukan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Walaupun sebesar biji atom, dia akan lihat perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Banyak ayat Allah Ta'ala berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun, diberikan balasan sesuai apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Di ayat yang lain, jazaa'an bima kanu yaksimun, balasan dengan apa-apa yang mereka usahakan. Jadi silakan yang hidup di dunia menjadi orang yang jahat, senang menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, bahkan membunuh, memperkosa, auzubillah min dzalik. Ada balasan semua. Hidup di dunia jangan terlalu serius, tapi seriuslah tentang akhirat. Karena seserius-seriusnya kita di dunia, suatu saat kita akan meninggalkannya. Yang biasanya terlalu serius dalam dunia, akhirnya gampang ingin menjatuhkan orang untuk mendapatkan sesuatu, rela merusak kehormatan orang untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, membunuh, merampok, semuanya itu karena sebab serius di dunia. Fahuwa fi ghayabi minal jahl wa ghayabatin minad dhalal au kitabin qad adalla sabila. Di komunitas mereka ada penyembah berhala, tidak dipungkiri. Orang-orang Makkah pada waktu itu ada komunitas mereka penyembah berhala, orang-orang musyrik. Ada juga ahli kitab yang mereka berpegang dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu khususnya Nabi Isa alaihissalam. Waraka bin Naufal, seorang ahli kitab. Ruqaiqah binti Naufal, seorang ahli kitab, saudarinya. Dan juga ada komunitas orang-orang yang memegang ajaran Nabi Ibrahim, yaitu kakeknya Rasul SAW, orang tuanya Rasulullah SAW. Namun banyak dari komunitas ahli kitab qad adalla sabilah, mereka sudah menyimpang jalannya, tersesat ya, jalannya sudah tersesat. Wahada an dinihi, juga telah menyimpang dari ajaran agamanya yang asli. Waharrafa kitabahu, dan mereka sudah merubah kitab sucinya. Harrafa, dirubah-rubah. Wa dhanna fillahi dhunun, dan berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya, Allah dibuat patung, itu patung berhala. Di dalam Ka'bah itu ada patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail main judi, dibuat patungnya. Rasulullah suruh hancurkan semua patung itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dibuat patung berhala, sedang main qimar, main undian atau judi. Menurut dinukil oleh Dr. Sa'id Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Begitu juga dibuat Tuhan dengan bentuk patung. Ini semua dari dugaan-dugaan. Nah, kita seorang muslim, semua kita seorang muslim, kenapa agama ini agama yang wahyu pertama disuruh bacalah, kemudian ada surat tentang pena, kemudian ada ayat menerangkan kedudukan mulia bagi orang-orang yang berilmu. Karena agama ini adalah agama ilmu, gak boleh hanya sekedar dengan dugaan. Kita berhukum dengan dugaan gak boleh, harus ada ilmu. Kita ibadah kepada Allah harus ada yakin, jangan sekedar dugaan. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Nah, kebanyakan mereka yang menyimpang dari agamanya itu sebab apa? Mengikuti dugaan, bukan ilmu. Jangan sampai kita hanya dapat kabar, oh ini katanya begini, katanya begitu. Level seorang mukmin itu diperintahkan jangan hanya katanya, cari tahu benar nggak sumbernya, bagaimana sih pemahamannya yang benar. Karena Allah Ta'ala mengatakan kalau dugaan itu tidak akan berguna untuk bisa mencari hakikat kebenaran. Ayat Al-Quran, inna zonna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka atau dugaan tidak akan berguna untuk bisa mengetahui kebenaran. Maka kita diperintahkan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, insyaallah kita lanjut pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an wa la mahruma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka wa sallam. Alhamdulillah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.